Kalau domba di sini insya Allah nggak ada yang gimbal ya. Jadi semua kita cukur. Nanti mungkin Hamin 2 minggu kita mandiin semua. Ya, ini model-model kayak gini domba 3,5 jutaan aja nih. Kita 70-an. 3,5? 3,5 udah laku. Oh, udah laku Udah ya? laku nih. Oke, berarti kalau yang udah laku nih ada tulisan sold ya? Ya. Ini kayak gini nih, tuh, lihat tuh. Nah, tuh. Berarti kalau udah laku sold. Jadi teman-teman kalau di sini yang membedakan dari tempat lain, kalau tempat lain itu kan kalau udah laku kan dicoret ya. Coret-coret badannya kotor Badannya ya. kotor Iya. kan kasihan kan. Kadang suka dijilat-jilat gitu kan, jadi penyakit. Nah, kalau di sini enggak. Udah ditandain nih sold atas nama siapa, ya kan, kemana, alamat tujuannya. Jadi nggak perlu takut hewan kurban teman-teman itu ketukar sama yang lain ya Bang ya? Ya betul. Kan, gitu. Ingat kurban, ingat sukut hijau. Ingat kurban, ingat suket hijau, cakep. Carilah kurban yang terbaik. Nah, Karena untuk akhirat ya. Nah. Untuk akhirat jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Bijar Channel. Selamat datang di Suket Hijau Farm. Saat ini saya berada di Suket Hijau Farm yang ada di Bekasi. Oke, selamat datang kembali di channel Bang Bijar. Kita sudah lama tidak liput di kandang ini dan alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk liput lagi di hari yang lumayan cerah ini. Oke, di belakang saya ini ada anakan kambing bur ya teman-teman ya. Ini ada kambing bur F2, ada yang full blood nih. Tadi nih mana nih yang full blood nih? Ini yang full blood nih. Ini anakan full blood ya teman-teman ya. Nih kepala merah itu. Nah itu anakan kambing bur F2 ya. Mereka sedang menikmati atau sedang mukbang. Makan siang mereka berupa pakan hijauan segar yang dihasilkan oleh kandang dari Suket Hijau Farm ini. Dan kebetulan di belakang kandang ini bisa dilihat itu semuanya hijauan ya. Hijauan punya Suket Hijau Farm pribadi. Jadi alhamdulillahnya punya bank pakan sendiri, bikin konsentratnya juga sendiri. Jadi untuk pakan dan perawatan insya Allah dijamin lebih lebih bagus lah untuk pertumbuhan ADG si kambing tersebut ya teman-teman ya. Oke, nih ini anakan kambing full blood nih teman-teman tuh. Tuh lihat tuh. Usianya mungkin baru 2 bulan sampai 3 bulan ya. Ya. Nih kita lagi main sini Ti. Nih anakan kambing bur. Seperti inilah kalau dilepas liarkan atau sedang diumbar. Nah, ini kemarin yang pas lagi lahiran tuh sempat jatuh ke parit. Nah ini dia. Nih lucu banget. Tuh kan. Ini contohnya tuh lucu kan? Tuh. Kita namain siapa ya namanya ya? Namanya si pala coklat, ya. Tuh, lucu kan tuh badannya bagus tuh ngisi, ya kan putih, bulunya halus seperti kayak dimandiin, padahal nggak dimandiin ya. Karena memang pakannya bagus, bikin konsentratnya juga konsentrat sendiri dan komposisinya juga lumayan bagus, jadi hasil kualitas kambingnya tuh kayak gini teman-teman tuh. Tuh ya, udah main lagi sana. Hush. Oke, kita langsung ke dalam, ke kandang. Nah, sebelum kita ke dalam, saya mau jelasin dulu. Ini ada kandang indukan dan ini merupakan hasil dari anakan yang diproduksi oleh Suket Hijau Farm itu sendiri ya teman-teman. Nah, kalau yang di sebelah sana itu ada kandang cempe ya. Kandang cempe yang di paling ujung sana. Yang tadi tuh, itu tadi kandangnya nanti kalau udah 3 bulan bakal dipindah ke sana ya. Ini semua anakan hasil dari Suket Hijau Farm gitu. Jadi indukannya dari sini, terus jantannya juga dari sini, dan anaknya juga akan ditempatkan di sini ya teman-teman. Jadi setelah lepas sapi, ini kandang untuk menyusui ya. Setelah lepas sapi baru dipindahkan ke sini gitu. Jadi dari masa kawin, kehamilan sampai sapi itu di sini gitu. Untuk kandang koloninya adanya sebelah sana ya teman-teman ya, kandang paling ujung di kandang nomor 3. Itu untuk kandang kawin indukan dan jantan. Nah, ketika sudah hamil nanti indukannya akan dipindah ke sini gitu. Jadi semacam di karantina ya teman-teman ya, di karantina sampai dia melahirkan, sampai anaknya usia 3 bulan atau lepas sapi baru anaknya dipindahkan ke kandang yang nomor 1. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita ke kandang nomor 3 ya, yang mana kandang ini khusus untuk
penggemukan ya yang akan diproyeksikan untuk Idul Adha tahun 2025, yaitu tahun ini ya teman-teman. Nih kita langsung aja ke dalam. Nah di pertama ini ada jumboan ya. Ini PE. Ini kurang lebih TB-nya di 1 meter. Boleh dilihat tuh dari atas. Badannya ngisi kan. Nah oke. Nah, yang di sini juga ada domba Garut tapi udah laku ya teman-teman ya. Ini udah laku domba Garut. Nah, ini ada domba Garut, ada PE dan ada PE. Nah, kita langsung aja. Ini yang kita tunggu-tunggu. Bang, Ya, assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Nah, jadi ini Bang Denny ini selaku owner maupun anak kandang. Anak kandang, jangan owner lah, nggak enak. Jadi nggak mau dia sebut owner ya, maunya anak kandang. Kandang, karena masih ngandang. Oh masih ngandang. Gitu ya. Oke Bang, kita hari ini mau apa ya namanya review ya. Boleh. Review kambing-kambing siapan kurban ya Bang ya. Yang akan diproyeksikan untuk Idul Adha tahun ini Bang ya. Kita akan soft selling, tipis-tipis aja gitu. Bagi kalian yang masih bingung untuk memilih hewan kurban, saya rekomen untuk tempat ini. Kenapa? Karena datang ke sini nggak harus beli, tanya-tanya dulu, ya kan. Kebetulan ownernya atau kandang-kandangnya juga baik, gitu kan. Terus bisa lihat cek fisik dulu seperti apa calon hewan kurbannya, dan bisa ditimbang juga Bang ya. Kalau crossbur kita timbang. Crossbur timbang. Oh, berarti kalau ini kita Jogrok mungkin dulu. jogrok aja. Oke. Ya Bang, dari mana dulu kita review Bang? Dari domba ya? Dari domba, boleh. Domba yang gemoy-gemoy nih. Nggak ada, kalau domba di sini insya Allah nggak ada yang gimbal ya. Jadi semua kita cukur, nanti mungkin H-2 minggu kita mandiin semua. Ya, ini model-model kayak gini domba 3,5 juta aja nih. 3,5 juta Bang? Ya. Oke. Kalau domba itu ditimbang bobot nggak? Nggak, Nggak, jogrok. jogrok tetap ya? Oke. Jogrok. Kalau jogrok nih, menurut Abang, ini estimasi dibuat berapa? Ini 30 kiloan. 30 kiloan ya? kiloan. Oke, siap. 30 kiloan rata-rata nih. Ini 30-an, ini lebih. Ini udah sold, Ini udah sold ya? udah sold nih. Ini sold 3,8 juta. Oh, 3,8 juta. Oke. Udah punggungnya udah daging semua tuh. Ini kayaknya Garut Bang ya? Garut itu. Oh, oke. Ini Garut Garut cuman sama banduknya kecil. Iya, ini Garut sama Priangan. Priangan. Oke. Itu sama mana lagi Bang? Ini domba rata-rata di sini 3,5-an. 3,5. Area sini berarti 3,5 Bang ya? 3,5-an lah. Oke. Badannya udah mulai ngisi-ngisi semua nih. Ini baru masih amin 1 bulan ya. Mungkin nanti bisa naik di 3-4 kiloan lagi. 3-4 kiloan 3-4 lagi. kiloan lagi. Oke. 1 bulan. Terus ada apa lagi Bang selain domba Bang? Domba, kambing di sini ada kambing. Kambing ukuran TB ini hampir 80-an nih di 4 jutaan. Hampir 80-an TB harga 4 juta. 4 jutaan. TB 80-an ya, Hampir, estimasi ya, hampir estimasi ya. kurang lebih lah. Oke. Gitu. Oke, untuk kambing sendiri di sini ada jenis apa aja, Bang? Di sini kita ada PE, ada Jawarandu, ada Senduro. Nah itu sih. Oke. Crossbur juga ada. Crossbow juga ada ya. Crossbow ada. Oke. Untuk PE-nya ada berapa ekor, Bang? PE itu yang jumbo kita ada 1, 2, 3. Ada 3. 3 yang Oke. mulai. Tadi tuh ada bisa jumbo. dilihat tuh yang PE itu ada 3 ekor. Nah, selebihnya ada Jawarandu ya, Bang? Ya? Jawarandu. Ini kayak jerabang ya? Ini Jawarandu jerabang. Jawarandu jerabang. Nah, ini TB 85 up hampir 90 ini. Wow, hampir 90 ya. Hampir 90 ini. Ini sudah laku belum? Belum ini belum. Oh, belum. Belum. Oke. Ini mah 6 juta masih nego. 6 juta masih nego? Masih nego. Oke, siap. Nego. Oke. Ada lagi, Bang? Ya rata-rata ini domba 3,5-an. Nah, ada domba yang agak gedean ntar di belakang. Oh, gedean di belakang. Oke, itu terakhir aja. Paling Ini Jawarandu ini udah laku. udah laku ya? Udah laku. Gitu. Udah laku. Ini yang gini-gini ini 3,5 juta. Ini 3 Ini juta. dikasih eartag untuk apa, Bang? Ini kita untuk recording treatment. Oh, recording Recording treatment. treatment. Oh, gitu. Bukan berarti memang dari sini ya, bukan ya? Di sini, kita di sini. Oh, di sini. Di sini di tag, kita di tag untuk recording treatment. Jadi awal masuk kan kita treatment obat cacing, terus obat parasit, Iya. gunting kuku, mandi, semua kita treatment pas masuk. Oh, gitu. Bedanya sama yang belum di eartag itu apa, Bang? Yang belum di tag ada, yang belum di tag baru datang biasanya. Baru datang Baru biasanya. Oke. Ini di harga berapa, Bang? Tadi, Bang? Ini di harga 3,5-an. Ini 3,5. Di estimasi TB berapa, Bang? Ini TB 75-an. 75-an ya. Oke. 3,5-an. 3,5-an. Ini yang 4 juta yang tebel-tebel. Ini 4 juta ya. Ya. Ini 4 juta nih. Nah, ini Badannya PE, Bang tuh. ya. PE pasar ya. PE pasar tuh. Tebel-tebel badannya tuh. Oke. Insya Allah kalau di sini sampai Lebaran haji nggak bakal susut, yang ada naik berat badannya. Insya Allah. Ya, itu kenaikan berat badan bonus.
Kalau belinya sekarang ya, Kalau beli beli sekarang sekarang. nanti kenaikan berat badannya bonus itu buat yang pembeli. Gitu. Siap, siap. Nah, itu kalau untuk pembelian sekarang apakah ada harga promo atau Pokoknya kalau beli sekarang harga sekarang ya. harga Nah, sekarang? Nanti lebaran haji kenaikan bobotnya mendekati ya itu bonus buat yang beli. Oh, jadi flat ya dari Flat, harga ya. sekarang sampai lebaran haji Udah harga free flat ya? perawatan, nanti free pengiriman juga gitu. Free perawatan sama free pengiriman juga Bang ya? Kematian, kecacatan, garansi. Oke, garansi dari pihak sini ya? Iya. Oke. Terus Bang, kalau misalnya ada ya sohibul kurban nih yang udah jadi nih, misalnya udah deal sama ini, itu harus kasih DP atau gimana? DP aja dulu. DP dulu aja. iya. Untuk pelunasan kira-kira berapa hari? Pelunasan biasanya yang udah sekarang ini ya kalau pemesanan sekarang biasanya H-7. Oh, paling lambat H-7 H-7, ya? iya. Oke. Karena untuk memudahkan akomodasi juga Bang. Ya, karena takutnya di cancel udah mendekati kita bingung jualnya nanti kan. Benar, Gitu. benar. Ya, untuk menghindari kesepakatan yang apa ya namanya ya, bisa dibilang memberatkan salah satu pihak ya Bang ya. Betul. Nah, jadi gitu teman-teman ya, kalau misalkan kebanyakan kan para pedagang itu kenapa H-7 harus segera lunas, takutnya kalau ada sesuatu yang nggak diinginkan datang, Ya. ya kan, atau misal kita berubah pikiran, jadi pihak pedagangnya juga nggak rugi-rugi amat kita ya. bisa jual lagi kan. Masih gitu. bisa jual lagi gitu. Oke, Tapi ini kalau biasanya yang udah mendekati biasanya H-1 pelunasannya gitu. oh gitu H-1 ya. H-1. Oke. Ada juga sampai H-1 tuh Bang ya? Ada sampai pas di tujuan juga bayar di tujuan juga ada. Ada ya. Karena memang dia udah langganan apa Ya, gimana? kalau udah langganan biasanya nanti aja bayarin di tujuan ya. Ya udah. Oh gitu. Jadi enak ya udah kenal gitu kan, udah langganan gitu kan. Karena jadi gini teman-teman ya. Jadi DP itu sebagai tanda keseriusan emang ya. Ya, tanda keseriusan Tanda aja. keseriusan. Gak usah banyak-banyak. 500.000 juga kita terima kalau untuk DP. Oke, siap. 500.000 minimal ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman kalau ke sini nggak harus beli ya kan. Mau lihat-lihat dulu boleh. Ya kan, mau survei tempat lain juga boleh Bang ya. Bandingin aja. Bandingin aja boleh. Bandingin aja. Jadi jadi bahan pertimbangan boleh lah Iya. gitu kan. Kemarin juga ada tuh tahun kemarin. Beli ke sini, mau lihat-lihat ke sini udah nandain. Orangnya muter dulu. Ternyata pas kesini lagi udah laku. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi siangnya dia kesini, udah nih cocok. Tapi dia pengen, mungkin kata saya kalau kemahalan coba cek dulu di lapak. Di tempat lain lah coba cek dulu. Ternyata setelah cek di tempat lain, balik lagi ke sini, kambingnya udah laku. Oh gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Penyesalan itu datangnya belakangan. Ya, insya Allah lah nggak kemahalan lah. Iya nggak kemahalan gitu kan. Jadi kalau mau nego-nego harga bisa sama Bang Denny Iya. ya. Bisa langsung Boleh, harga japri aja nanti. Kalau mau langsung ke Bang Bijar boleh, Iya. DM silahkan. Oke. Ini Bang, ini TB berapa nih Bang? Ini TB 70-an, 3,5 ya? 3,5 udah laku. 3,5. Oh udah laku Udah ya? laku nih. Oke, berarti kalau yang udah laku nih ada tulisan sold ya? Ya, Ini kayak gini nih, tuh lihat tuh. Nah, tuh. Berarti kalau udah laku sold. Jadi teman-teman kalau di sini yang membedakan dari tempat lain, kalau tempat lain itu kan kalau udah laku kan dicoret ya. coret-coret badannya kotor Badannya ya. kotor Iya. kan kasihan kan. Kadang suka dijilat-jilat gitu kan, jadi penyakit. Nah, kalau di sini enggak. Udah ditandain nih sold atas nama siapa, ya kan, kemana, alamat tujuannya. Jadi nggak perlu takut hewan kurban teman-teman itu ketukar sama yang lain ya Bang ya. Ya, betul. Jadi setiap blok itu udah ditandain ya Bang ya, Ditandain. dan nggak akan pindah-pindah. Ya, terus blok kan ya, ada Bang. eartag-nya juga kan. Nanti misalkan mau diganti nih eartag-nya pakai inisial yang beli, silakan gitu. Nanti kita tambahin gitu. Oke. Karena kayak ini nih, inisial yang beli RN1 gitu. Oh gitu. Oh, berarti yang udah eartag-nya berarti udah ada yang laku Bang ya? Udah ada yang laku. Oke. Gitu. Oke, siap. Ini udah laku juga berarti Bang ya? Belum. Oh ini belum? Oh belum. Ini rencananya buat pesanan masjid, cuman kalau belum pasti ya kita keluarin gitu. Oke. Biasanya kalau masjid itu kan harga DKM ya Bang ya? 3,5 juta. 3,5 juta kan? 3,5 juta. Nah, 3,5 juta. Ini harga 3,5 jutaan apa? Oke, 3,5 juta ya teman-teman ya. Jadi menyesuaikan dengan harga saham sapi Bang ya? Ya. Terus juga insya Allah di sini bersih-bersih, terawat, makan juga nggak kecampur sama kotoran kan gitu. Tuh. Terus juga bang pakannya juga jelas ya? Ya, dilihat aja. Dilihat aja pakan semua. Ya kan teman-teman ya, lihat bang pakan semua. Nah ini ada senduro nih Ya, teman-teman. senduro juga kita ada. Ini ada senduro. Ini TB berapa Bang? Ini TB hampir 75 up ini. 75 up ya? 75 upan. Oke, ini kayaknya dulu pas datang kecil ya Bang ya? Ya. Boleh lihat tuh Tih, badannya tuh. Oh. Ini di harga berapa Bang? Nanti Ini Bang? 4,5 aja. Pas setengah. Iya. Nego apa gimana? Nego sedikit lah ya. Nego sedikit. Oke, siap. Nah, Nanti gampang lah kalau udah nyampe sini mah kita harga kadang-kadang nego dikit nyampe sini bisa. iya. Nah, ini ada yang lebih gede lagi nih. Coba lihat tuh. Ini harga berapa Bang? Nih, ini 5 juta nih. 5 juta. Di TB hampir 80 Bang Hampir ya? 80.
Tuh badannya tuh, rawis-rawisnya tuh cakep banget tuh. Dengan ekor tupai. Oke. Ayo bang, kita ke dalam lagi bang. Ada yang superan lagi nggak bang di dalam bang? Nggak ada, super di depan semua. Di depan Paling semua ini ya? TB-TB 90-an di sini. TB-TB 90-an. TB-TB 90-an. Ini 85-an. Ini cakep nih jerabang nih. Ya ini cuman kemarin sempat sakit jadi badannya agak susut. Agak susut ya? Agak susut. Ini warna favorit ya bang? Nah, favorit gini nih. Nih yang bagus nih badannya nih. Tuh. Nih, Jorandu. Ya waranduan tuh. Tuh. Ini di harga berapa bang? Ini 5,5-an. 5,5? 5,5-an. Belum sold ya bang ya? Belum. Oke. 5,5-an, ini 6 jutaan. Ini 6 juta. 6 juta, lihat tuh badan tinggi. Badannya tuh gati, ngisi banget ya itu. Waduh, cakep banget tuh. Oke. Terus ada apa lagi nih? Kepala merah. Kepala merah, Ini jerabang. saya kira dugul, nggak taunya ada tanduk jerabang, kepala merah. Ini juga kemarin sempat ngedrop nih. Kenapa tuh bang? Adaptasi pakan. Adaptasi pakan ya? Iya, iya. Adaptasi pakan. Kadang yang jadi masalah tuh adaptasi pakan juga ya bang? Pakan gitu. Kadang-kadang di tempat orang sama di sini kan beda pakannya. Iya, pakannya beda. Kalau di sini kan pakainya apa namanya bukan silase ya, tapi apa? Coperan kita. Coperan ya jadi ya. Iya. Itu. Ini domba-domba yang agak besaran di harga 38, 4 jutaan, ini 4 jutaan. Ini 4 jutaan. Gede-gede nih bang dombanya bang. Iya. Cakep tuh. Waduh. 4 jutaan ya bang ya? 4 jutaan ini 38. Itu 38? 38. Oh domba nego apa? Nego. Nego. Ini udah laku. Oke. Ini 5,5. Ini 5,5. 5,5 udah laku cuman. Kenyang dia. Oh, kalau kenyang tidur. Ya, gede ini. Ini bobot hampir 50. Hampir 50 Hampir ya. 50 kilo ini bobotnya. Oke. Ini kambing-kambing ini didatanginnya dari bulan apa bang kalau boleh tahu bang? Kalau domba ini baru datang kemarin pas puasa nih. Oh pas Pas puasa. puasa kemarin terakhir nih. Berarti Hamin 2-3 bulan ya, berarti ini bang. Ini kloter terakhir nih. kloter terakhir ya. Terakhir nih. Gitu. Susah banget kamu males. Ada kesulitan tersendiri nggak sih bang kalau menangani hewan-hewan yang baru datang gitu kalau untuk penggemukan bang? Paling yang sulit itu adaptasi pakan aja sih. Kita jadi awal-awal kita kasih dulu yang dia mau. Oh gitu. Kita campur sama pakan kita sedikit-sedikit. Lama-lama ya udah mulai terbiasa. Kayak konsentrat nih. Iya. Biasa kan kadang-kadang ada peternak yang nggak pakai konsentrat kan. Iya, ada pakai ampas gitu Iya. misalnya. Nah kita coba campur sedikit dulu dengan hijauan. Nanti lama-lama kita pisah mulai. Gitu. Kalau misalnya nih bang dari sana kan mereka nih makan ampas, sedangkan di sini ampas nggak ada ya, gitu kan. Nah itu gimana bang cara nanganinnya bang? Ya itu paling kita ganti sama konsentrat gitu. Ganti sama konsentrat gitu ya? Dan kita ajarin dulu. Nggak orang kadang-kadang kan orang mikirnya wah konsentrat langsung mau. Tapi setelah di lapangan nggak, kita coba sedikit dulu, ada yang nggak mau. Caranya kayak ibaratnya di ini ya, ditaburin dulu ke hijauan. Hijauan ya. Gitu. Itu takarannya bebas ya bang ya? Ya Sedikit kalau aja untuk ya? sedikit aja lah, untuk Sedikit dia aja ya? rasa-rasain dulu gitu. Oke. Nanti setelah dia mulai biasanya kalau Adaptasi gitu. biasanya dicampur sama hijauan pun dipilih nanti. Oh. Dia nggak doyan dipilih. Nanti lama-lama udah mulai habis nih semua, oh berarti udah doyan konsentratnya nih. Iya. Baru kita pisah gitu. Baru dipisah. Nah itu biasanya kalau udah adaptasi tuh biasanya takarannya berapa bang kalau untuk konsentrat yang buat yang kambing baru datang ini? Kalau untuk kambing-kambing penggemukan ya, Iya. kalau untuk penggemukan biasanya kita kasih 1-2% dari bobot badan. 1-2% dari bobot badan. Berarti satu takaran Biasanya kita kasih 6 on satu hari. 6 on ya? 6 on. 6 on ya. 6 on. Oke. Tapi kalau untuk domba dia lebih apa ya namanya? Lebih gampang ya untuk makan ya, Bang? Adaptasinya lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat adaptasinya. Paling sehari 2 hari, seminggu lah paling lama tuh. Seminggu ya? Seminggu. Kalau kambing tuh ada yang sampai 1 bulan tuh Iya, baru mau. ya. Iya, gitu. Kan saya lihat juga tuh di daerah Jawa mana gitu kan. Jadi peternak itu dia memanfaatkan pakanan sisa untuk domba gitu ya. Jadi kalau Kadang-kadang domba kita masih juga mau ya? kambing nih nggak habis, makanya kita kasih domba habis. Habis gitu. ya? Habis. Oh. Habis. Makanya domba cepet-cepet gemuknya. Iya, makanya. Tapi domba cara mereka makan itu sama kayak kambing bur ya Bang ya? Rakus ya? Rakus ya? Rakus. Ini domba-domba udah segar-segar gini tuh, lihat tuh. Cakep tuh dombanya tuh. Ini keriangan ya? Iya, ini sih udah ada yang mau kemarin tuh, cuma dia orangnya belum kesini. Gitu. Mau ngambil satu kotak katanya. Mau ambil satu kotak. Berarti sepasang ya? Iya. 2 ya? Ekor gitu. Oke. Nah, insya Allah tambah kesini tambah gede. Tambah sini tambah gede Iya. insya Allah ya. Tapi Bang, misalnya Bang ya, kalau misalnya kambing itu mengalami kesusutan, misalnya nih, ya kan kita kan nggak bisa ngejanjiin kan sampai Iya. hari H bakalan makin gemuk. Misalnya ada kan karakter kambing itu kan beda-beda Bang kadang-kadang ya Bang ya. betul. Misalnya dia susut nih, itu gimana tuh?
Biasanya sih kalau kambing udah sehat ya, kambing udah sehat, udah adaptasi udah bagus, jarang yang susut, jarang banget. Jarang gitu. banget ya. Jarang banget yang susut gitu. Cuman kalau emang kurus, misalkan orang, oh ini kurus nih, ternyata jadi kurusan, nanti boleh ganti pilih yang lain. Oh boleh ditukar ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi di kandang suket hijau farm ini, kalau kita awalnya ngelihat nih gemuk nih misalnya, tiba-tiba pas hari H menjelang hari H nih udah susut, itu bisa ditukar bang ya. Bisa ditukar, cuma kalau stoknya masih ada ya. Kalau stok masih ada gitu. Tapi insya Allah kalau di sini insya Allah nggak bakal susut. Nggak bakal susut. Insya Allah. Ya paling stabil lah badannya gitu. Ya. Jarang ada yang susut bang. Jarang banget. Bahkan yang crossbur itu kayaknya tuh kemarin di antara yang dua, di antara yang tiga ya, dia paling kecil ya bang. Kecil, Tapi saya lihatnya tuh kayak nggak susut. Ya. Maksudnya stabil aja Stabil. gitu kan, stagnan di situ gitu. Karena memang faktor faktor pakan sama penanganannya juga Ya, bang ya benar-benar betul. di treatment ya bang. Gitu. Ini pakanannya masih sisa tuh. Kan masih sisa ya. Ini bisa dilihat tuh teman-teman ya. Jadi pakannya nggak cuma satu jenis ya bang ya. Nggak cuma satu jenis. Ya, jadi ada odot, Ada odot, ada indigo vera, ada lamtoro. lamtoro, ada yang merambat-rambat, semualah rumput-rumput liar, semua kita campur. Iya. Campur. Bahkan kadang suka memanfaatkan itu juga ya, limbah sayuran juga bang. Sayuran. Nah, Ya. jadi bukan berarti makan limbah sayuran itu nggak bagus ya. Jadi bagus juga gitu buat cemilan bang ya. Iya, campur. Buat gitu. campur gitu. Oke bang Denny, sampai situ aja videonya. Terima kasih sudah bersedia untuk menemani Bang Bijar Channel. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman Bang Bijar Channel untuk yang mau kurban gitu? Ingat kurban, ingat sukut hijau. Ingat kurban, ingat suket hijau, cakep. Carilah kurban yang terbaik. gitu. Nah, Karena untuk akhirat ya. Gitu. Untuk akhirat jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan, Nah, gitu. Jangan hitung-hitungan. Kalau bisa kita lihat barangnya langsung ya bang Ya, ya. Harga cocok, udah. Insya Allah Bismillah. Kalau kita niatnya untuk kurban ya bang, itu Insya Allah dimudahin sama Allah. Ya, Bang, dimudahin sama Allah, insya Allah. Tadinya kambingnya sakit atau kambingnya kurang gemuk, Insya Allah nanti kalau kita niatnya ikhlas, Ya, bakal ikhlas dan kasih yang maksimal. terbaik ya. Kasih gitu. yang terbaik. Karena sebaik-baiknya kurban adalah ya kurban yang terbaik. Oke. Dan yang terbaik itu ada di Suket Hijau Farm. Ya, betul. Bener nggak? Oke, terima kasih teman-teman Bang Bijar Channel udah ngikutin kami kurang lebih di 10 menit sampai 20 menit ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Bang Bijar Channel dan Bang Denny pamit undur diri, sampai ketemu di Bang Bijar Channel di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.